Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Muhammad Aziz Fadil Putra Ardani. You can call me Fadil. I was born in Yogyakarta on April 2nd, 2006. Now I live in Taman Palagan Asri. I'm in 10 Science 3 class. Translate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aziz Fadil Putra Ardani. Anda bisa memanggil saya Fadil. Saya lahir di Yogyakarta pada 2 April 2006. Sekarang saya tinggal di Taman Palagan Asri. Saya di kelas 10 MIPA 3. Bacaan surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Tauhid rububiyah melekat pada zat Allah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan. Hanya Allah yang dapat menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan memberi rizki. Allah adalah zat yang mengawasi, mengatur, penguasa, pemilik hukum dari segala sesuatu yang menunjukkan kekuasaan tunggal, sehingga seorang mukmin harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Allah dalam hal ini. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 juga dikatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Jenis dan ciri-ciri manusia purba yang ditemukan di Indonesia beserta peninggalan kebudayaannya. Yang pertama, Meganthropus. Fosil manusia yang paling primitif yang ditemukan di Indonesia disebut Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus sering disebut manusia raksasa dari Jawa karena tubuhnya yang sangat besar dan berbadan tegap. Manusia purba ini kemudian berevolusi menjadi Pithecanthropus. Fragmen-fragmen rahang atas beserta gigi-gigi yang ditemukan oleh GHR von Koningswald antara tahun 1936 sampai 1941. Di Sangiran, Jawa Tengah, fragmen rahang bawah lain ditemukan oleh Marx pada tahun 1952 di tempat yang sama. Adapun ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus, yaitu tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, memakan jenis tumbuhan. Peninggalan kebudayaan Kapak Perimbas dan alat cerbih. Yang kedua, Pithecanthropus. Pithecanthropus adalah fosil manusia yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosilnya ditemukan oleh Eugene Dubois di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Pithecanthropus berasal dari kata Pithecus yang berarti kera dan Anthropus yang berarti manusia. Ciri-ciri umum Pithecanthropus adalah tinggi badan berkisar 165 sampai 180 cm dengan tubuh dan anggota badan yang tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Alat-alat pengunyah juga tidak sekuat Meganthropus, demikian pula otot-otot tengkuk. Geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal. Dagu belum ada, hidung lebar, perkembangan otak belum menyamai homo.
Perkembangan kulit otak masih kurang, volume otak berkisar 750 hingga 1300 cc. Peninggalan budaya, kapak perimbas, kapak genggam, benda tajam, alat tulang, alat cerpih, batu penggiling. Yang ketiga, Homo. Fosil manusia dari genus Homo adalah Homo wajakensis, Homo soleensis, dan Homo floresiensis. Temuan genus Homo di Nusantara mengisyaratkan bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu, Nusantara sudah dihuni oleh Homo sapiens. Homo mempunyai ciri-ciri yang lebih progresif daripada Pithecanthropus. Volume otaknya bervariasi antara 1000 sampai 2000 cc. Badannya juga lebih tinggi, yaitu antara 130 hingga 210 cm. Demikian pula berat badannya, yaitu 30 sampai 150 kg. Otaknya lebih berkembang. Peninggalannya alat batu seperti pisau, beliung, mata panah, dan arang. Yang kelima, aktivitas fisik dalam berburu pada masa prasejarah. Masa berburu dan pengumpulan makanan zaman Paleolitikum. Berburu adalah aktivitas pokok untuk bertahan hidup sehingga kehidupannya bersifat nomaden. Alat yang digunakan juga sederhana. Masa berburu dan pengumpulan makanan zaman Mesolitikum terjadi antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Sudah ada pembagian kerja untuk laki-laki berburu dan tinggal secara tidak tetap semi sedenter, terutama di gua-gua payung. Sekian video ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.